Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Udah buka? Udah? Udah? Ada yang bilang belum, ada yang bilang udah. Bu, udah Bu? Udah ngapain? Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratin mukarramin, para alim, wabil khusus bapak-bapak dari RW, RT dan semuanya, staf-stafnya, pengurus masjid, DKM Masjid Baitur Rahmah, dan ibu-ibu majelis ta'lim, semuanya yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang insyaallah pada malam hari ini Allah kasih rahmatnya, Allah sehatkan badannya, Allah limpahkan rezekinya, Allah berikan kesehatan zahir batinnya. Amin ya Rabbal. Bu, sehat? Sehat? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah tidak terasa sudah memasuki malam yang ke-9. Ke-7. 7 apa 6? Ke-7. Mau yang cepat atau yang lambat, Bu? Kalau mau cepat nggak usah puasa. Insyaallah yang kita kejar di bulan puasa ini kan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah kita semua saling menyayangi. Suami sayang sama istri orang. Suami sayang sama istri, istri sayang sama suami. Suami siapa? Suami sendiri, suami orang. Ibu sayang sama anak. Tapi ada kasus di TV di YouTube yang lagi viral tuh. Ibu tiri menyiksa anaknya sampai wafat. Namanya Ilham Syafi'i. Itu sudah seperti zaman dulu ada difilmkan dulu Ari Anggara dulu. Ternyata di tahun 2026 ada kasus yang mirip. Itu namanya kasih sayang Allahnya lagi dicabut, sehingga ibu tiri ternyata lebih kejam daripada ibu kota. Iya. Tuh sampai membunuh orang tuh luar biasa. Padahal zamannya sudah zaman gini, zaman digital. Semua akses yang apa yang terjadi langsung bisa dikonsumsi publik. Masih ada orang yang sejahat itu. Oleh karenanya kasih sayang Allah, rahmat Allah itu yang kita harapkan. Bu, saya mau nanya, Ibu kira-kira besok masuk surga apa neraka? Pak, masuk surga apa neraka? Pasti. Susah yang jawab ya. Padahal cuma surga apa neraka doang. Kita masuk surga apa neraka? Amin ya Rabbal. Dulu ada di dalam kitab Qami'ut Tuhzan itu ada satu kisah yang luar biasa. Ada orang ahli ibadah sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Orang ini soleh sekali. Dari kecil sampai wafat ibadah terus selama 500 tahun. Panjang atau pendek? Pendek apa panjang? 500 tahun. Zaman dulu 500 tahun masih gagah. Ibadah sampai 500 tahun, enggak pernah kenal maksiat. Sehingga orang ini berdoa, ya Rob, matikan saya dalam keadaan bersujud, sedang menyembahmu, menghambakan diri kepadamu ya Rob.
kemudian doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mati dalam keadaan sujud. Ini yang kita minta juga. Suatu saat dalam kitab itu diterangkan, besok di yaumil kiamah si orang soleh ini dibawa oleh malaikat mau dimasukkan ke surga. Namun diinterogasi dulu, ditanya dulu sama Allah, orang soleh, kamu masuk surga ini karena rahmatku atau karena amalmu? Kira-kira kalau ibu-ibu, bapak-bapak sini jawab apanya? Oh iya, udah kasih bocoran. Ini dengan pedenya si orang soleh ini jawab, ya Rob, saya masuk surgamu bukan karena rahmatmu, tapi karena amalku. Karena saya dari kecil tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah syirik kepadamu, tidak pernah mensekutukanmu, sehingga saya bisa menyampai posisi seperti ini. Ini kata Allah, ya udah kalau gitu, malaikat bawa dia ke neraka. Itu sudah disiapkan masuk surga karena dia pedenya merasa amalnya lebih tinggi dari rahmat Allah, mau dibawa dia ke neraka. Ya Rob, ntar dulu ya Rob. Gitu. Saya minta coba ditimbang dulu. Minta ditimbang nih. Ketika ditimbang amal ibadahnya dengan rahmat Allah, ternyata amal ibadahnya jomplang, nggak ada isinya apa-apa. Kata Allah, benar mana? Rahmatku atau ibadahmu yang menjadikan kamu masuk surga? Karena sudah melihat faktanya orang soleh ini, ya Rob, ampuni kami. Ternyata rahmatmu lebih besar daripada ibadahku. Akhirnya orang ini pun diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lagi tak kepedean, sholat aja kadang enggak, kepinginnya masuk surga, pede lagi. Apa yang membuat kamu dimasukkan surga? Karena sholatku. Padahal orang soleh ini ibadah terus. Bukan ibadahnya yang menjadikan dia masuk surga, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini di bulan Ramadan, mari kita sama-sama song-song rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil beberapa pelajaran dari Ramadan ini. Yang pertama nih, pelajaran yang paling terpenting. La'allakum tattaqun. Dengan Ramadan ini supaya kita menjadi lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa. Kalau cuma menghindari makan dan minum di siang hari, gampang bagi bapak-bapak yang nggak kerja di loteng, ngecor. Ya, tapi kalau yang ngecor itu luar biasa berat. Berat enggak Pak? Berat, kita gampang, apalagi kerjanya cuma di AC, bawa AC, ngerti-ngerti duhur, ngerti asar, maghrib, apalagi di rumah, nggak ada kerjaan, nonton handphone, ngantuk, tidur, bangun, duhur, tidur lagi, bangun, asar, tidur lagi, bangun, isya, gampang banget. Ini tapi, oh melewat maghrib, ya kelewatan maghribnya. Gampang banget, tapi kalau orang yang kerja keras, nahan makan dan minum di siang hari ternyata berat. Tapi bukan ini. Yang paling berat itu adalah menjaga mata, mulut dijaga, hati dijaga, sehingga di bulan puasa ini nggak ada iri dengki. Seandainya ada, bisa perangi. Ya, karena orang ini dengki itu bikin cepat tua, Bu. Ya, orang iri hati itu makan wajah seperti kayu bakar dimakan oleh api. Umurnya baru 40 tahun, wajahnya sudah 80, namanya boros muka. Tuh. Salli wa sallim daiman al-ahmada, salli
Iman al-ahmad wal ali wal ashab bimman qad wahada wal ali wal ashab bimman qad wahada. Tetangga beli sepeda, bangun tidur ngelus. Tetangga beli Avanza, bangun tidur ngelus dada. Tetangga beli motor, bangun tidur cedar. Tetangga beli motor, bangun tidur kok jedar jedor. Salli iman salli wa sallim iman wal ali wal ashab bimman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Tetangga beli kijang pulang kantor. Nah, tetangga beli kijang pulang kantor, kejang-kejang. Tetangga beli apa mobilnya Pak Joni apa namanya? Hah? Pajero. Tetangga beli Pajero, sakitnya jero. Tetangga beli Pajero, sakitnya. Salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Tuh kalau orang iri, yang beli mobil siapa, yang kejang-kejang siapa, yang beli mobil bagus siapa, yang sakit benjerus ya siapa. Makanya jadi orang itu yang paling bagus adalah orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Apa itu qanaah? Qanaah itu nerimo. Dikasih suami duit 1 juta, alhamdulillah. Buat setahun, alhamdulillah. 1 juta buat setahun, Pak. Ibu udah seneng katanya, alhamdulillah. Tuh, iya kasih sehari 100.000, alhamdulillah. Iya, jangan kita itu ngrunek melulu, karena ngrunek nggak nambahin pahala, malah ngurangin pahala, ngurangin dosa, ngurangin pahala. Itu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah lewat ketakwaan kalau kita puasa Ramadan. Tuh yang kedua, timbul rasa empati terhadap orang lain yang berpuasa. Makanya sering pada ngeluarin sedekahan. Ada yang ngeluarin kolak, ada yang nuangin gorengan. Ngeluarinnya sore memang. Kalau ngeluarin siang-siang hukumnya nggak apa-apa, ngeluarin doang. Yang nggak boleh itu makan bakwan halal kalau puasa. Kapan, Bu? Setelah maghrib. Kolak halal kapan? Maghrib. Es campur halal kapan? Maghrib. Istri halal kapan? Wah, cerita amat. Maghrib bukan makan istri. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, dengan puasa Ramadan pelajaran yang kita petik adalah kesabaran. Luar biasa, Pak.
Kalau kita bisa menahan yang biasa makan 3 kali, sekarang dirubah pola makannya jadi maghrib sama mendekati subuh, siang belas sampai maghrib nggak makan. Kita sabar itu. Bu, kalau yang nggak sabar biasanya ini mohon maaf nih, sahur bareng sama ibu. Ya, sahurnya bareng, bukanya juga bareng, tapi nanti di luar ternyata sahur lagi. Jam berapa? Jam 12. Tuh kalau nggak sabar, makanya sabar. Puasa itu menjadikan jiwa kita, hati kita menjadi sabar, lisan kita juga sabar. Kalau kita nggak sabar, luar biasa. Makanya saya bilang kalau kerja daleman mah nggak kalian keterasa. Kerja yang di luar mohon maaf, yang lagi narik ojek, apalagi terik panas matahari. Kalau sekarang sih alhamdulillah mendung terus, rada aman. Kalau pas lagi benar-benar luar biasa. Yang selanjutnya yaitu tambahnya rasa syukur. Makanan di bulan Ramadan bilangnya orang nggak punya, tetap makanan yang tersedia itu lebih istimewa daripada makan harian. Bener nggak? Bener, ada aja dimakan. Kalau nggak ada di rumah, di masjid, insya Allah sekarang setiap masjid buka itu namanya bukber. Setiap masjid itu hampir, karena saya sering kalau keluar agak jauh, mampir dimanapun masjid mesti ada takjil. Dan takjilnya itu ada yang di daerah Cinere itu, saya inget-inget tuh. Di daerah Cinere itu, yang masjid gede, pinggir jalan, itu habis makan takjil, kita sabar sedikit sholat, setelah itu keluar sate. Diinget-inget. itu saya inget-inget lewat situ. Oh iya, lewat situ mesti kalau habis makan takjil, kita habis sholat, dihidangkan lagi menu makanan berat. Itu luar biasa. Makanya di bulan Ramadan itu bulan yang berkah. Oleh karenanya mari sama-sama kita sambut bulan Ramadan ini dengan hati yang lapang ikhlas. Insya Allah semuanya dicukupi. Doa-doa ibu semuanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terpenting, jadikan bulan Ramadan ini seakan-akan bulan terakhir bagi kita, sehingga ibadah kita itu lebih khusyuk. Dan saya mohon sebelum saya tutup ya, nanti setiap kultum maupun traweh, anak-anak yang di belakang yang agak pada rese itu, pasukan Budreksin itu, ya pasukan Budreksin itu kan paling luar biasa, itu ribet banget. Tolong yang gede-gede bantuin nata. Nggak apa-apa kalau sentil, nggak apa-apa, biarin aja sentil kalau nakalnya kebangetan mah. Itu karena dia masih Budreksin Pak, kalau yang Budrek mah udah aman. Karena Budreksin masalahnya. Ini agak rada ribet itu, karena banyak komplain berisik banget. Nah, itu kalau kita nggak kerjasama, kalau ngandalin pengurus doang rada ribet. Makanya pengurus juga minta semua jamaah untuk ikut membantu mengatur anak-anak supaya mereka agak tertib. Ya seandainya cekikikan sedikit lah, nggak gebrak-gebrak meja. Saya dengar ada yang gebrak-gebrak meja kemarin ya, sehingga ada yang komplain berisik banget. Itu mohon maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak yang kurang nyaman, tolong ikut bantuin kita, karena kita kepingin ibadah kita semuanya khusyuk dan semuanya kalau ikhlas, fa insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.